Besar setiamu di hidupku, yang tak bersyarat mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku, tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu. Tiada terukur setiamu, dalamnya tak dapat ku selami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku, tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku, tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu, ajaib dan heran Tuhanku, sungguh besar setiamu.
abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada hari ini. Senang sekali kami menyambut saudara untuk bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan meninggikan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seperti yang Allah inginkan, tidak hanya ketika kita menghidupi hidup sebagai umat yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, menjadi umat yang kudus. Ketiga bagian ini kita sudah pelajari selama 6 bulan pertama di tahun ini. Menjadi seperti yang Allah inginkan adalah memahami bahwa hidup kita adalah milik kepunyaan Allah. Dan oleh sebab itu hidup kita begitu berharga di hadapannya.
Dan kita sudah mempelajari ini pada minggu yang lalu. Di dalam keberhargaan itu saudara, kita tahu bahwa Allah terus berkarya di dalam hidup kita, sehingga yang terjatuh ditopang olehnya. Seperti apa hidup yang terjatuh namun ditopang olehnya? Biarlah ibadah hari ini akan menjawab pertanyaan itu. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Jemaat sekalian, dengarkan ayat panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Mazmur 43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Tuhan, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pujian kita hanya bagi Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian kita. Yesusku penyelamatku. Dia adalah Allah kita yang besar. Dia menolong setiap kehidupan kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka, amin, amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, amin, yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka, amin, atas perbuatanmu. Amin. Amin Tuhan. Tiada janji seperti yang, amin Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, amin, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka, amin Tuhan, atas amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji, tiada janji, amin Tuhan, ada padamu. Oh, amin Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami percaya Engkaulah Allah penyelamat kami, penolong kami, penghibur kami, dan Engkaulah kekuatan kami. Allah Roh Kudus, tolong menyertai setiap kehidupan kami, untuk terus berharap pada Tuhan, berlaku setia dan bersuka cita selalu dalam Tuhan. Seperti firman-Mu berkata dalam Mazmur 37 ayat 3-4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembira karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Kasihanilah kami ini Tuhan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, agar tidak menghambat setiap berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan pada kami hari ini. Tuhan tolong memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Mohon kiranya Tuhan lawati seluruh umat-Mu, baik yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Biarlah kami semua boleh merasakan hadirat-Mu dan bersuka cita menerima berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, penghiburan, kekuatan yang baru, dan ada kemenangan yang akan Tuhan curahkan pada kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Mohon kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, dan alat-alat yang digunakan untuk menunjang ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan kuasai. Biarlah kami semua boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di dalam sepanjang abad.
Mari kita mengikrarkan pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang perintah secara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan apa kita dapat membalas kasih kemurahan Tuhan yang sudah begitu besar dalam setiap kehidupan kita, selain kita memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan. Kita tinggikan Dia pada saat pagi hari ini. Kita angkat pujian kita dengan-Mu Tuhan. Kami tak pernah ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Sepenuh jiwa kami yakin Tuhan. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, dasar-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita katakan lagi, tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Amin. Akan kesetiaan-Mu Kau tuntun. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Biarlah kita tetap terus bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab Engkaulah Yesus Raja segala raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, amin. berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
serukan nama Tuhan. Katakan dengan iman, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan. Dia Amin. takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Tuhanku maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. luar biasa, Perkasa mulia, Yesus nama di atas. Amin. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Yesus di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jemaat sekalian, kita akan membaca bacaan bertanggapan. Saya akan membacakan terlebih dahulu, selanjutnya Bapak Ibu sekalian di rumah membacakan. Demikian, bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam perjamuan kudus, bahwa saudara mendapat bagian dalam kurban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib, dan dalam semua hartanya. Kristus telah memerintahkan aku dan semua orang percaya supaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan agar perbuatan itu menjadi peringatan akan Dia. Dia menambahkan janji-janji ini. Bahwa sebagaimana aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa roti Tuhan dipecah-pecahkan untukku dan cawan diberikan kepadaku, sepasti itu pula tubuhnya dikurbankan bagiku dan darahnya ditumpahkan untukku di kayu salib. Bersama-sama, sebagaimana dari tangan pelayan, aku menerima roti dan cawan Tuhan sebagai tanda-tanda yang pasti dari tubuh dan darah Kristus, dan mengucapnya dengan mulutku, sepasti itu pula Dia sendiri memberi makan dan minum jiwaku dengan tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan, supaya aku beroleh. Apa arti makan tubuh Kristus yang disalibkan dan minum darahnya yang ditumpahkan? Artinya bahwa kita menerima seluruh penderitaan dan kematian Kristus dengan hati yang percaya, dan dengan demikian memperoleh pengampunan dosa-dosa dan hidup yang kekal. Di samping itu,
bahwa kita makin lama makin dipersatukan dengan tubuhnya yang kudus oleh Roh Kudus yang tinggal dalam Kristus maupun dalam kita. Memang Kristus ada di surga dan kita di bumi. Namun persatuan itu membuat kita menjadi daging dari dagingnya dan tulang dari tulang-tulangnya, serta hidup dan diperintah oleh satu roh untuk selama-lamanya, sama seperti anggota-anggota tubuh hidup dan diperintah oleh satu jiwa. Kristus berjanji, sebagaimana orang percaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan, sepasti itu pula Dia akan mengenyangkan mereka dengan tubuhnya dan menyegarkan mereka dengan darahnya. Di mana janji itu terdapat? Dalam penetapan perjamuan malam yang berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Dia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Janji ini diulang Rasul Paulus, katanya, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" Bersama-sama, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Puji Tuhan, demikian responsoria kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita sudah banyak memuji-muji nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan kita saja. Tema ibadah kita minggu ini yang terjatuh di topang. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita datang bawa di hadapan Tuhan. Kita datang di bawah kakinya, kita berdoa di hadapannya, kita datang sujud di altarnya. Mari kita hampiri hadirat Tuhan, kita katakan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Amin. Mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, amin. Segala bebanku, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Ubah hidupku, amin. Barui hatiku,
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, Tuhan kita bukan saja Tuhan yang besar, tapi Dia adalah Allah yang peduli. Kita angkat pujian ini lagi, sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, amin. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kami, amin. Sekali lagi katakan, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Barui hatiku sesuatu, amin. Kesembuhan terjadi di altarnya. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kemenangan terjadi. Amin. Amin. Terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan hari ini kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan, di altar-Mu. Kami percaya ketika hati kami terbuka untuk mendengarkan Tuhan bersabda, di saat yang sama Allah Roh Kudus boleh terus menerjemahkan kebenaran firman-Mu bagi kami, sesuai dengan pergumulan kami masing-masing, sesuai dengan kehendak Tuhan atas kami masing-masing, sehingga perubahan terjadi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari berfirman-Lah kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom.
Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan tema kita di minggu yang kedua bulan Juli ini, Bapak Ibu Saudara, adalah yang terjatuh di topang. Pernahkah saudara mengalami pengalaman jatuh, Bapak Ibu Saudara? Pasti tidak mengenakan, bukan? Ada yang mengatakan jatuh itu sakitnya sih nggak apa-apa. Tetapi malunya itu, apalagi kalau di tengah keramaian, Bapak Ibu Saudara, itu jauh lebih menyakitkan daripada luka yang ditimbulkan mungkin oleh jatuh itu. Nah, waktu kita jatuh, Bapak Ibu Saudara, maka gerakan refleks yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mencari pegangan untuk menopang badan kita supaya tidak benar-benar jatuh sampai sampai ngelongsor begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini juga demikian. Ada masa-masa hidup berjalan tidak seperti yang kita inginkan, kita gagal, kita jatuh dalam kehidupan ini, bahkan mungkin kita jatuh lagi di dalam dosa yang sama, di dalam situasi-situasi yang seperti itu. Apa yang menjadi pegangan hidup Bapak Ibu Saudara? Di mana kita menaruh tangan kita, siapa yang kita genggam, siapa yang kita pegang untuk menopang hidup kita. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita bersama-sama tentang hal ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Mazmur nomor 37, Mazmur nomor 37, dan hari ini bagian yang mendasari renungan firman Tuhan saya ambil mulai dari ayat 21 sampai ayat 26. Mazmur nomor 37 ayat 21 sampai 26 ini adalah bagian yang ketiga dari keseluruhan Mazmur 37 ini. Dengan kata lain, Mazmur 37 ini kita bisa bagi dalam 5 bagian, dan yang kita baca ini adalah bagian yang ketiga. Sekarang mari lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mazmur nomor 37 ayat 21 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuki Tuhan akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 37 ini begitu unik dan menarik. Dan bagian yang kita baca tadi, yang merupakan bagian ketiga dari Mazmur 37 ini pun tidak kalah unik dan menarik. Nanti saya akan mengajak saudara melihat bagaimana sebaiknya kita mendekati bagian ini, membacanya dari mana supaya kita bisa memahaminya dalam sebuah framework, dalam sebuah struktur yang baik, sehingga kebenaran yang ada di dalamnya kita bisa mengerti dan tentu saja kita melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan berulang-ulang kali bahwa Mazmur nomor 37 ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara melihat di bagian awal dari Mazmur ini, di sana sangat sederhana, singkat sekali dikatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud, oleh Raja Daud. Tetapi di bagian mana dia menulis bagian ini? Di awal dari kehidupannya, di tengah-tengah, atau di akhir dari kehidupannya? Itu menjadi sebuah penelitian yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan dari Mazmur ini, kita bisa menemukan indikasi bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud di masa akhir dari kehidupannya. Ketika dia sudah bertambah usia, Bapak Ibu Saudara, bertambah tua, banyak pengalaman, banyak waktu untuk merenungkan kehidupan ini, baik keberhasilan maupun kegagalan, maka dia menulis Mazmur ini sebagai sebuah perkataan hikmat dan sekaligus sebagai sebuah warisan bagi orang-orang Israel, anak cucunya, dan tentu saja bagi kita yang membaca Mazmur ini pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur nomor 37 ini baik secara keseluruhan atau spesifik bagian demi bagian diyakini oleh banyak ahli-ahli Alkitab, para pengajar dan penafsir Alkitab Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian yang berhubungan dengan ucapan Tuhan Yesus, salah satu dari 8 ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di bukit pada masa awal dari pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang
menjadi begitu dekat dengan ucapan bahagia itu adalah di ucapan bahagia yang ketiga. Kalau saudara ingat 8 ucapan bahagia yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 5, maka yang ketiga itu berbunyi demikian. Matius pasal 5 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah atau diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Apa artinya lemah lembut di dalam apa yang Yesus ajarkan itu, Bapak Ibu Saudara? Tidak spesifik dijelaskan atau diajarkan oleh Yesus di dalam khotbah di bukit itu. Tetapi banyak penafsir yang saya katakan tadi setelah mempelajari Mazmur nomor 37 ini mengambil kesimpulan bahwa Mazmur 37 ini adalah penjelasan secara rinci terhadap Matius pasal 5 ayat 5. Dengan kata lain, Mazmur 37 ini adalah penjelasan yang rinci terhadap ucapan bahagia yang ketiga, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dan secara spesifik dari Mazmur 37 ini kita bisa menemukan penjelasan ini mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Hal ini tentu saja menarik Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau kita melihat runtutan sejarah dan penulisannya, bahwa Mazmur 37 ini ditulis ribuan tahun sebelum Yesus mengajarkan khotbah di bukit itu. Tetapi sekalipun terpisah jarak waktu yang sangat luas, saudara bisa melihat hubungan, keterikatan, kesatuan antara Alkitab itu, di mana sesuatu yang ditulis ribuan tahun yang lalu ternyata berisi sebuah penjelasan terhadap apa yang Yesus ajarkan di kemudian hari, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 5 ini. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, seperti saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, bukan di awal dari kehidupannya atau di awal atau di masa jaya-jaya dari pemerintahannya sebagai Raja Israel, bukan. Tetapi ini ditulis di masa akhir dari kehidupannya. Dia sudah melewati perjalanan yang panjang. Dia memerintah atas sebuah bangsa yang diberkati Tuhan, tetapi juga yang berkali-kali memberontak kepada Tuhan. Dia sudah melewati keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan, kejayaan demi kejayaan, yang semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Dia sudah berhadapan dengan begitu banyak orang, bahkan dia melihat sendiri kegagalan demi kegagalannya maupun keberhasilan demi keberhasilannya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika Daud menulis Mazmur 37 ini, dia sudah melewati satu masa perenungan yang mendalam terhadap makna kehidupan. Dia memandang, dia mengingat, dia merefleksikan, dan dia merenungkan, menuliskan itu. Dan di dalam bagian ini secara khusus dia menjelaskan tentang cara hidup orang-orang fasik, atau seperti apa sikap hidup orang-orang fasik di tengah dunia ini, dan bagaimana sebaliknya sikap hidup orang-orang benar. Bagaimana sikap hidup orang fasik, bagaimana sikap hidup orang benar, dan yang paling penting adalah bagaimana Tuhan menyikapi kedua kelompok orang ini. Dan hal ini akan menarik sekali Bapak Ibu Saudara ketika kita pelajari bersama-sama di dalam Mazmur nomor 37 ini. Sebelum saya mengajak saudara untuk merenungkan ayat 21 sampai 26 yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, ada baiknya jikalau kita melihat sekilas bagian yang kedua atau bagian yang di atasnya, yaitu mulai dari ayat 12 sampai ayat 20. Di dalam ayat 12 sampai ayat 20 ini, sang pemazmur secara jelas Bapak Ibu Saudara berbicara tentang cara hidup atau sikap hidup orang-orang fasik. Jadi dia fokus kepada bagaimana dia melihat sikap hidup orang fasik dan apa yang Tuhan lakukan atau bagaimana respon Tuhan terhadap mereka. Nah, dari beberapa ayat itu kita bisa melihat ada 4 sikap atau ada 4 perbandingan yang terjadi yang perlu menjadi pelajaran bagi kita di dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Yang pertama, di dalam ayat 12 sampai 13 Bapak Ibu Saudara, di sana kita bisa melihat penulis mengatakan bahwa orang-orang fasik itu merencanakan kejahatan terhadap orang-orang benar, akan tetapi Tuhan tertawa melihat mereka. Menarik Bapak Ibu Saudara, orang-orang fasik berpikir dengan kepintarannya, dengan kejahatannya, dengan kelicikannya, dia bisa merencanakan yang jahat atau menghancurkan kehidupan orang-orang benar. Dia pikir dia akan berhasil dengan segala kehebatannya. Tetapi Tuhan yang ada di sorga ketika melihat itu, dia tertawa mengejek mereka. Karena terlalu mudah bagi Tuhan untuk membatalkan semuanya itu dan untuk menjaga serta melindungi orang-orang benar yang takut akan Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat 14 sampai 15, di sana kita melihat bahwa orang-orang fasik bisa mengangkat senjata untuk menyerang orang-orang benar, tetapi mereka akan jatuh oleh senjatanya sendiri. Dalam bahasa kita zaman sekarang, itu adalah senjata makan tuan, Bapak Ibu Saudara. Mereka merencanakan menghancurkan orang benar, tetapi senjatanya berbalik, menghancurkan dirinya sendiri. Siapa yang bisa melakukan itu? Sekali lagi, karena Tuhan melindungi orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, ayat 16 sampai ayat 17, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa kekayaan dan kekuatan orang-orang fasik akan dilenyapkan, tetapi Tuhan akan memelihara kehidupan orang-orang benar. Orang-orang fasik, Bapak Ibu Saudara, berpikir dengan kekuatan dan kekayaannya, dia bisa menikmati hidup, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, dia bisa berjaya selama-lamanya yang dia mau. Tetapi Tuhan pada akhirnya yang menentukan bahwa semuanya itu bisa dilenyapkan sekejap. Tetapi Tuhan berbelas kasih memelihara orang-orang benar. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ayat 18 sampai ayat 20, kita bisa melihat bahwa orang-orang fasik pada akhirnya akan binasa pada hari kelaparan atau kemalangan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu justru Tuhan menopang orang-orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa bagian atau apa arti dari bagian yang pertama ini bagi kita yang hidup pada masa sekarang? Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan orang-orang fasik semakin merajalela dengan kejahatan dan perbuatan-perbuatannya yang buruk. Tuhan akan turun tangan, dia akan menghakimi, dan pada akhirnya akan menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang dimaksud dengan orang fasik di dalam bagian ini? Bukan hanya mereka yang tidak percaya, tidak peduli kepada Tuhan, tetapi itu juga bisa berarti orang-orang Kristen tetapi yang sikap hidupnya masih sama dengan sikap hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekalipun dia Kristen, tetapi cara hidupnya, cara dia mengelola kehidupan, cara dia memperlakukan orang lain, cara dia memandang hidup tidak ada bedanya dengan dunia ini. Dan itu adalah orang-orang fasik. Nah, kalau kita saat ini ada di dalam bagian itu, maka kita harus mengkoreksi diri dan bertobat sebelum penghakiman dan hukuman Tuhan turun atas hidup kita. Kita harus meninggalkan itu dan beralih kepada kehidupan sebagai orang benar. Karena orang-orang benar adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat ayat yang kita baca tadi, mulai dari ayat 21 sampai ayat 26. Kalau di dalam bagian yang kedua, sebelumnya kita melihat bagaimana penulis itu menceritakan pemahaman refleksinya tentang kehidupan orang-orang fasik, maka di ayat 21 sampai ayat 26 ini, dia menceritakan tentang bagaimana dia memandang tentang jalan hidup orang benar atau sikap cara hidup orang benar, dan di beberapa bagian dia memperbandingkannya langsung dengan sikap hidup orang fasik dan bagaimana Tuhan memberkati orang-orang benar itu. Dan pelajaran ini penting bagi kita karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita ingin diberkati oleh Tuhan. Setiap kita ingin dipelihara, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kalau kita mau mengalami itu, maka kita harus hidup mengikuti jalan orang benar. Kita harus menjalani sikap hidup yang benar, tidak sama seperti orang-orang fasik yang sudah disampaikan di dalam bagian yang sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca ini, Bapak Ibu Saudara? Ke beberapa ayat ini, Bapak Ibu Saudara, itu seperti sebuah lapisan burger. Kalau saudara lihat burger ya, ada roti di bagian atas dan di bagian bawah. Lalu kemudian mungkin ada sayur-sayuran di bagian agak dalam. Dan di bagian intinya itu ada dagingnya. Nah, dagingnya itu yang bagian penting. Nah, kira-kira beberapa ayat ini mirip seperti itu. Jadi mari saudara bayangkan burger. Kalau saudara lapar karena membayangkan burger, maka selesai ibadah saudara bisa cari burger ya. Tapi mari bayangkan itu dulu. Dan kita melihat mulai membacanya dari lapisan di tengah yang menjadi bagian yang terenak seharusnya dari burger itu ya. Dan bagian tengah itu adalah ayat 23 dan ayat 24. Nanti beberapa waktu ke depan saya akan menampilkan bagannya kepada saudara, tapi sementara mari bayangkan dulu ya. Ayat 23 dan 24 Bapak Ibu Saudara yang merupakan inti daripada bagian ini. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Penekanannya di sini adalah
Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, bagian yang penting dari dua ayat ini adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang sikap cara hidupnya, cara dia menjalani kehidupan, cara dia mengelola seluruh aspek dari kehidupannya ketika dilihat oleh Tuhan, itu berkenan di hati Tuhan. Yang menentukan di sini adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan apakah cara hidupnya sesuai dengan standar moralitas manusia. Apakah hidupnya menyenangkan hati orang. Apakah sikap hidupnya dipandang oleh orang-orang secara mayoritas ini adalah orang yang baik. Karena orang yang baik dalam pandangan umum belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang benar pasti adalah orang yang sikapnya baik seharusnya dalam menjalani kehidupan ini. Nah, di sini dikatakan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah apa artinya orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan? Seperti apa sih sikap hidup seseorang anak Tuhan yang hidupnya itu berkenan di hati Tuhan? Yang ketika Tuhan melihat dia, hati Tuhan disenangkan. Yang ketika Tuhan melihat dia, Tuhan tersenyum melihat dia. Dan saya percaya, saya dan saudara tentu mau memiliki kehidupan yang seperti itu. Kalau Tuhan melihat kita saat ini waktu kita beribadah, kita duduk di rumah kita sambil mengikuti ibadah ini, sambil mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah Tuhan tersenyum? Apakah hati Tuhan senang? Sewaktu Tuhan melihat bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai ayah, ibu, sebagai anak, orang tua di dalam keluarga, apakah hati Tuhan disenangkan dan dia tersenyum? Sewaktu kita bekerja sebagai karyawan atau bos, pimpinan, bagaimana kita memperlakukan bawahan kita, apakah Tuhan tersenyum melihat kita, Bapak Ibu Saudara? Dan menurut saya ini yang bagian yang paling penting. Karena kita milik Tuhan, kita anak Tuhan, dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan orang yang berkenan di hati Tuhan? Maka Alkitab, kebenaran firman Tuhan dalam banyak bagian mengajar kita bahwa orang yang berkenan di hati Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan taat. Bukan cuma orang yang senang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya orang yang senang mempelajari Alkitab dan menemukan ada banyak kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Tetapi orang yang mau melakukan kebenaran itu dan bukan cuma hanya sekedar melakukan, tetapi dia melakukan dengan taat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan dengan taat. Kenapa dia melakukan itu dengan taat? Bukan karena dia takut tidak diberkati. Kenapa dia melakukan itu dengan taat? Bukan supaya hidupnya sukses dan mengalami berkat Tuhan melimpah-limpah. Itu bagian penting, tetapi itu bukan yang utama. Tetapi kenapa dia melakukan firman Tuhan dengan taat? Karena dia menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Demi untuk menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan ingin melakukan sesuatu kepada orang yang dikasihinya untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan yang dia tahu, dia lakukan dengan taat. Saya simpulkan Bapak Ibu Saudara, orang yang berkenan di hati Tuhan, yang membuat Tuhan senang, adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan taat. Karena dia menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa supaya saudara adalah orang yang ditemukan oleh Tuhan hidup demikian. Dan kita harus berjuang memohon supaya Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara adalah kemudian kalau kita ingat tadi di awal saya bilang bahwa Mazmur nomor 37 ini berhubungan dengan salah satu ucapan bahagia, yaitu diberkatilah orang yang lemah lembut. Jadi bagaimana kita menghubungkan dua bagian ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang berkenan di hati Tuhan itu adalah orang yang lemah lembut. Sesuai hubungannya dengan Matius pasal 5 ini Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang lemah lembut. Dan dari bagian ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang lemah lembut itulah yang menjalani kehidupannya dan dia berkenan
di hati Tuhan. Masalahnya begini, apa yang Alkitab maksud dengan lemah lembut? Dunia atau pandangan modern pada saat ini memiliki pemahaman yang keliru terhadap arti lemah lembut, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pandangan modern atau orang-orang pada masa sekarang, kita melihat bahwa lemah lembut itu hampir identik artinya dengan orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Orang yang lemah lembut itu dipandang sebagai seorang yang penakut, yang pengecut, yang tidak berani, yang selalu menghindari konflik, yang tidak mau frontal, yang selalu memilih untuk mengalah demi menghindarkan terjadinya masalah. Sekalipun untuk itu kebenaran harus dikorbankan. Orang yang lemah lembut menurut dunia adalah orang-orang yang penakut, bukan pemberani dan pengecut seperti itu. Tetapi kalau kita mempelajari Alkitab kita menemukan sebaliknya, bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang kuat. Karena mereka adalah orang-orang yang akan mentaati kebenaran firman Tuhan, berapapun harga yang harus dibayar untuk itu. Demi untuk menyenangkan Tuhan, tidak peduli apa kata dunia dan pandangan dunia. Tidak peduli mayoritas setuju atau tidak setuju. Tetapi kalau itu adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang berdasarkan kepada Alkitab, maka dia akan melakukan itu berapapun harga yang harus dibayar untuk itu. Jadi Alkitab mengajar bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Tentunya saya dan saudara mau menjadi orang-orang yang lemah lembut, bukan? Mau menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, bukan? Mau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan? Tetapi kalau kita mengusahakan itu keluar dari kesalehan hidup kita, kita berjuang dari kemampuan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, maka saya memberitahu saudara bahwa saudara pasti akan gagal. Semakin kuat kita berusaha dan mencoba, semakin sering kita jatuh dan jatuh semakin dalam. Karena firman Tuhan mengajar kita bahwa kelemah lembutan itu bukan berasal dari sebuah keinginan hati nurani yang benar, yang tulus dari dalam diri kita, bukan. Tetapi kelemah lembutan itu adalah buah dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, yang berkarya dan memampukan kita untuk memiliki sikap hati yang lemah lembut. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Allah, tentu saja Roh Kudus tidak tinggal di dalam dirinya, dan mereka tidak akan bisa menjadi orang yang lemah lembut yang berkenan di hati Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang Roh Kudus tinggal di hatinya dan berkarya, mereka akan dimampukan menjadi orang yang lemah lembut. Dan Alkitab juga mengajar kita bahwa karya Roh Kudus di dalam diri kita yang menjadikan kita lemah lembut itu, pertama-tama dia memberkati kita, dia mengubahkan karakter kita, dan kemudian dia menjadikan kita berkat bagi sesama kita. Bukan cuma berkat untuk diri kita, tetapi juga kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, mengapa orang yang lemah lembut itu berkenan di hati Tuhan? Mengapa orang yang lemah lembut itu menyenangkan hati Tuhan? Orang yang lemah lembut dan yang akan hidup berkenan di hati Tuhan, sebab Tuhan menetapkan langkah kakinya dan menopang tangannya hingga ia tidak jatuh. Kalau pertanyaannya tadi, Bapak Ibu Saudara, mengapa orang yang lemah lembut berkenan di hati Tuhan? Kita melihat keseluruhan Alkitab akan banyak sekali jawabannya. Tetapi karena kita fokus kepada bagian yang ketiga dari Mazmur 37 ini, maka bagian ini saja mengajar kita dua hal. Bahwa orang yang lemah lembut akan hidup berkenan di hati Tuhan, sebab Tuhan menetapkan langkah kakinya dan menopang tangannya sehingga ia tidak jatuh. Nah, sekarang saya ingin menampilkan sebuah bagan kepada saudara, dan kita akan menelusuri bagan ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara melihat bagan yang saya tampilkan ini, maka di sana kita melihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian tengah ayat 23 dan 24 seperti yang saya katakan tadi, kalau dia seperti burger itu bagian intinya, dan itu adalah pokok dari pemikiran ini. Orang yang berkenan kepada Tuhan, yaitu orang yang lemah lembut, adalah orang yang ayat 24 mengajar kita, di mana Tuhan menetapkan langkah-langkah kakinya
Dan yang kedua, Tuhan menopang tangannya sehingga tidak jatuh tergeletak. Setelah melihat, saya menempatkan kata Tuhan menetapkan dan Tuhan menopang. Sekali lagi untuk menjelaskan yang saya maksudkan tadi, bahwa untuk menjadi orang yang lemah lembut bukan dari keinginan kita, tetapi karena karya Roh Kudus di dalam diri kita. Dialah yang memampukan kita. Yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat ini 23 dan 24 ini Bapak Ibu Saudara, di sana firman Tuhan bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah kakinya. Tuhan mengatur langkah-langkah kakinya. Tuhan memimpin dia kemana dia melangkah. Sehingga setiap situasi yang dialami Bapak Ibu Saudara, itu di dalam pengetahuan Tuhan dan di dalam izin Tuhan. Ketika Tuhan menuntun langkah kaki orang benar, tidak selalu dia akan masuk dalam suasana yang selalu penuh dengan tawa dan sukacita. Ketika Tuhan menuntun langkah kaki orang benar, tidak selalu dia akan menuju dan meraih keberhasilan dalam hidupnya. Tidak selalu menempuh jalan yang termudah dan paling enak Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu Tuhan menuntun kita, menuntun langkah-langkah kaki kita, itu juga berarti mungkin kita harus menempuh jalan-jalan yang berbatu, jalan yang becek, jalan yang berair, jalan yang naik dan tidak selalu turun dan tidak selalu rata. Tetapi apapun yang Tuhan izinkan itu, dia selalu mendampingi dan itu baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dalam satu komentari yang ditulis oleh seorang yang bernama Harry Ironside, Bapak Ibu Saudara, dia menceritakan sebuah kisah yang menarik. Satu kali dia pergi mengunjungi George Muller. George Muller ini dikenal sebagai seorang tokoh iman dari Inggris, Bapak Ibu Saudara, yang dikenal sebagai orang yang hatinya sangat dekat dengan Tuhan, pendoa yang luar biasa, yang mendoakan semua jemaatnya satu persatu di hati Tuhan. Dan dia menghabiskan banyak waktu untuk bersujud berdoa di hadapan Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ironside berkata satu kali dia mengambil Alkitabnya Muller ini Bapak Ibu Saudara. Waktu dia membuka-buka bagian itu, dia sampai kepada Mazmur nomor 37 ayat 23 ini. Dan di sana dia membaca the steps, seperti ayat ini dalam bahasa Inggris, the steps of a good man are ordered by the Lord. Nah, di samping kata the steps Bapak Ibu Saudara yang artinya langkah-langkah, dia menemukan Muller juga menulis satu kata, yaitu the stops. The steps, the stops. Bukan cuma permainan kata Bapak Ibu Saudara, tetapi dalam sebuah refleksi mendalam dari Muller, dia memahami bahwa betul Tuhan menuntun langkah-langkah pergerakan orang-orang benar. Tetapi Tuhan juga menuntun ketika dia harus berhenti. Dia harus diam. Dia tidak perlu melangkah. Dia menetap dalam situasi yang mungkin saja buruk, penuh dengan pergumulan. Ketika kehidupan sepertinya tidak sedang maju-maju saja, bahkan semakin mundur. Ketika kita ada dalam situasi yang sepertinya, kok hidup seperti ini ya? Kok tidak ada pergerakan, tidak ada kemajuan? Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang benar, kita bisa memahami seperti apa yang Muller katakan, bahwa di masa-masa berdiam diri itu pun, di masa-masa sepertinya kita tidak maju-maju dan kita melangkah di tempat, itu pun atas tuntunan dan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara mengalami masa-masa seperti jalan di tempat dalam kehidupan saudara? Seperti tidak maju-maju dalam pekerjaan saudara? Saudara berusaha apapun tapi tidak ada prospek, tidak ada perkembangan, tidak ada situasi yang lebih baik. Sementara saingan bisnis saudara atau orang-orang yang saudara kenal maju dengan begitu pesat. Lalu saudara berpikir, apakah Tuhan sedang tidak memberkati saudara? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi di saat-saat diam seperti itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, membentuk kita, mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar yang dia sedang siapkan di depan bagi kita. Sehingga di masa diam itu pun Tuhan sedang aktif bekerja untuk saudara. Mungkin saudara sedang merasa bahwa pelayanan saudara mandek di tempat, seperti orang berjalan di tempat tidak maju-maju. Tapi ingatlah, di masa-masa itu pun, kalau hidup kita orang benar, Tuhan bisa sedang bekerja sesuatu yang baik untuk kita. Dan dia sedang mempersiapkan kita di depan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar, termasuk di masa-masa dia harus berdiam diri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa orang-orang ini berkenan di hati Tuhan? Karena Tuhan bukan cuma menetapkan langkah hidupnya, tetapi Tuhan juga menopang tangannya sehingga ia tidak jatuh tergeletak.
Ayat 24 berkata, Bapak Ibu Saudara, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Lihat baik-baik Alkitab Saudara. Alkitab tidak bilang bahwa karena dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, maka ia tidak akan pernah jatuh. Karena Tuhan melindungi dia dan Tuhan menjaga dia, sehingga dia akan tetap tegak berdiri. Tidak. Alkitab bilang apabila ia jatuh, berarti dia mungkin saja jatuh. Orang benar bisa gagal dalam hidupnya. Orang benar bisa jatuh, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengalami situasi sulit dan kita salah mengambil keputusan. Kita bisa jatuh. Tetapi janji Tuhan adalah kalaupun ia jatuh, kita tidak akan sampai jatuh tergeletak, tersungkur habis, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan menopang tangannya. Artinya apa? Di masa-masa kegagalan dan paling sulit dalam hidup kita sekalipun, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Dia tidak akan mempermalukan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dalam situasi yang putus asa, sehingga kita merasa bahwa kegagalan itu identik dengan diri kita. Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi sebuah situasi yang gelap tanpa pengharapan sekalipun. Dia tidak akan membiarkan kita berputus asa dan merasa hidup ini sia-sia. Tetapi dia menopang kita. Artinya apa? Dia memberikan pengharapan. Dia memberikan janji untuk mengangkat kita kembali, untuk melangkah bersama dengan dia. Untuk meraih sesuatu yang jauh lebih baik yang dia sudah siapkan di depan. Dan kalau kita memahami kejatuhan itu sebagai bagian yang seperti yang pertama tadi, di mana seperti kita ada di satu tempat dan tidak maju-maju, ingat itu pun ditetapkan oleh Tuhan, maka sadarilah di masa-masa seperti itu pun Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Dan kalau kita memahami itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa memandang realitas hidup ini dengan cara yang benar. Kita bisa menyikapinya dengan benar. Kita bisa meresponinya dengan benar. Dan waktu kita melakukan itu, saya dan saudara menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Sekalipun mungkin kita menangis karena kegagalan kita. Kita merasa kecewa karena sesaat. Tetapi Tuhan di sorga melihat saya dan saudara. Dan dia tersenyum karena dia tahu apa yang dia maksudkan bagi kita, yang sedang dia kerjakan, sedang berproses untuk kita. Dan nanti ketika kita selesai melewati ini, kita akan tampil sebagai anak Tuhan yang baru. Hati yang baru. Hati yang semakin dekat dengan hati Kristus. Dan dia akan menyenangkan dan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, yang menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat lapisan-lapisan ini tadi, setelah hidup kita berkenan kepada Tuhan, di sana diteguhkan lagi Bapak Ibu Saudara dari ayat 22. Nah, cara membacanya adalah naik sedikit, keluar sedikit ke ayat 22. Di ayat 22 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri. Memang ayat ini melekat dengan bangsa Israel yang akan mewarisi tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Mereka pasti akan sampai di sana, walaupun untuk mencapai itu banyak pergumulan, banyak kegagalan, banyak kesulitan. Tetapi janji Tuhan pasti mereka akan tiba di sana. Mereka akan menjadi pewaris dari negeri itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini meneguhkan janji Tuhan bahwa apa yang dia sudah katakan untuk hidup kita, dia pasti akan genapkan. Dia akan memberkati kita sehingga kita mewarisi negeri. Apa maknanya bagi kehidupan zaman sekarang? Mewarisi negeri bisa kita artikan bahwa nanti ketika Yesus datang kedua kali, kita akan memerintah bersama dengan dia di dalam kemuliaannya. Tetapi itu juga berarti, tidak hanya berarti pada masa nanti, tapi juga masa sekarang, Bapak Ibu Saudara. Mewarisi negeri berarti ada berkat-berkat Tuhan yang dia berikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menikmati seluruh dunia ciptaannya ini yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang fasik yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dia memberkati kita menjadi orang-orang yang mewarisi negeri. Bukan cuma itu, turun ke bawah di ayat 25 Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita dalam penderitaan dan kelaparan. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata atas hidup kita. Mungkin kita tidak punya lebih banyak seperti orang lain.
Tetapi kita tidak kekurangan karena Tuhan memelihara dan Tuhan menjaga. Dan itu janji Tuhan. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan di masa senang dan di masa sulit. Nah tadi kalau saudara ingat, saya mengatakan bahwa orang yang berkenan di hati Tuhan itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Dia memberkati kita dan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Nah sekarang di ayat 21 dan 26, itu bagiannya itu. Di mana kita setelah diberkati, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di ayat 21 dikatakan Bapak Ibu Saudara, orang fasik meminjam dan tidak mau membayar. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Pengasih artinya memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Tidak tega, tidak sampai hati ketika melihat orang yang kesusahan. Dan dia akan melakukan sesuatu untuk membantu. Dan dia orang yang murah hati. Dia tidak akan pelit, dia tidak akan membatasi diri apa yang dia punya, yang dia pahami sebagai berkat anugerah Allah, dia akan bagi kepada orang lain. Dan sesungguhnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia bukan cuma yang menerima, tetapi yang memberi lebih berbahagia. Karena dia tahu dia sedang dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan bagi sesama. Dan ini hanya bisa terjadi, dialami oleh orang-orang yang sudah diberkati Tuhan karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, di ayat 26. Di sana dikatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Hati yang berbelas kasihan itu menjadi berkat bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara, tidak akan sia-sia. Firman Tuhan berkata, Tuhan juga akan memberkati dia dan anak cucunya. Bukan cuma hidup dengan cukup, tapi menjadikan keturunannya menjadi berkat bagi banyak orang. Alangkah indah Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian kita meninggalkan dunia ini dan kita tahu di belakang anak cucu kita akan terus memiliki nama yang baik, menjadi berkat bagi generasi, bagi banyak orang, karena Tuhan memberkati mereka. Saya yakin kita akan tenang meninggalkan dunia ini. Kita akan bahagia karena kita tahu kita sudah meninggalkan warisan yang berharga kepada mereka untuk menjadi berkat bagi dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan dan juga dijadikan Tuhan berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya, saya dan saudara pasti mau menjadi orang yang demikian. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari pelajari kebenaran firman Tuhan dan biarlah apa yang kita pelajari hari ini kita lakukan dalam hidup kita dengan taat, karena kita mau menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Pak di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan karya-Mu dalam hidup kami. Allah Roh Kudus yang memampukan kami, supaya kami bisa mengkalibrasi lagi hidup kami, supaya searah dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, hidup sebagai orang-orang benar di dalam jalan kehidupan kami, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Dan sekalipun kami punya keinginan yang demikian, seringkali kami tidak mampu. Oleh sebab itu kami membuka hati dan mengangkat tangan kami memohon pertolongan dari-Mu ya Allah Roh Kudus. Tolong kami dan mampukan hidup kami, sehingga hidup kami boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di doa kami, berkati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Bersyukur ada anak-anak GKJ yang mempunyai panggilan menjadi hamba Tuhan dan sedang mempersiapkan diri dan diperlengkapi di sekolah teologi. Kristi Natali di STT Saat. Kristi sedang praktek pelayanan 6 bulan di GKA Elion Pos PI Palma, Surabaya. Laras Widya di STT Saat.
Laras pertengahan Juli 2003 akan praktek pelayanan 1 tahun di Gereja Kalam Kudus, Papua. Hansen Yohanes di STT Saat. Hansen sedang praktek pelayanan 2 bulan di GKA Gloria Galaksi, Surabaya. Yoriani Gulo sedang belajar di STII Jakarta. Yoriani pertengahan Juli 2003 segera mengakhiri praktek pelayanannya di Kendari setelah 6 bulan. Dwi Agustina sedang belajar di STTB. Saat ini sedang praktek pelayanan 3 hingga 4 bulan di Sekolah PAUD Cipta Smart Cilacap. Shine Philip Tilaar belajar di STT Amanat Agung Jakarta. Saat ini sedang praktek pelayanan di GKY Bali. Felicia Benedikta Mesak akan memulai semester pertama di STT Saat. Doakanlah agar mereka diberikan kesehatan, hikmat bijaksana, hati yang terbuka untuk dibentuk selama di STT. Dan Tuhan kiranya memperlengkapi setiap mereka, kelak dapat melayani dengan luar biasa. Menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepadanya, dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan membawa jiwa-jiwa percaya kepada Kristus. Untuk panggilanmu melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidup. Puji Tuhan, terima kasih untuk Guru Injil Roni Sofyan untuk berkat firman-Nya pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak beserta keluarga. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita percaya Tuhan selalu memimpin setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan sukacita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita sambut persembahan dengan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja, dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Hingga sekali aku tiba, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Sekali lagi, hingga sekali, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami umat-Mu. Kami adalah umat yang berharga di mata-Mu, dan Engkau telah menunjukkan kebaikan dan kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu bagi kami, menghantarkan kami sampai hari ini. Adanya kami hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kami, dan juga sebagai bukti keyakinan kami akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami di masa depan kami, kami membawa segala persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan ini agar menjadi bau-bau harum yang menyukakan hatimu. Dan segala persembahan ini boleh dipakai bagi perluasan kerajaan-Mu. Dan biarlah Tuhan seluruh hidup kami adalah menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih akan berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama kita berdoa buat seluruh jemaat kita yang bergumul dalam kehidupan mereka. Mereka yang jatuh di dalam berbagai hal, baik dalam hal ekonomi, terpuruk dalam kesehatan, Tuhan kiranya jamah mereka agar mereka boleh mengalami pemulihan. Yang kedua, kita berdoa bagi jemaat kita yang gagal di dalam kehidupannya, yang jatuh di dalam berbagai cobaan dan berbagai macam godaan. Kiranya pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus boleh nyata di dalam hidup mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami sehati mendoakan Tuhan jemaat kami dimanapun mereka berada hari ini. Mereka yang bergumul dalam kehidupan mereka, terutama mereka yang bergumul dalam kehidupan ekonomi. Kami mendoakan Tuhan, kiranya Tuhan berkarya di dalam hidup mereka, memulihkan, bahkan juga menguatkan mereka, agar mereka Tuhan boleh bangkit dari keterpurukan dan boleh pulih dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan jemaat kami yang terpuruk oleh karena kesehatan mereka. Kiranya juga Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Tuhan pulihkan Tuhan, agar kesembuhan boleh mereka alami. Kami berdoa juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan, yang juga bergumul di dalam kehidupan rohani mereka, yang mungkin gagal dalam mewujudkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mereka yang jatuh dalam berbagai cobaan dan godaan. Tuhan, biarlah pemulihan boleh terjadi dalam hidup mereka. Ya Roh Kudus, bekerjalah di dalam kehidupan setiap umat-Mu, agar mereka boleh bangkit kembali di dalam kehidupan rohani mereka. Pemulihan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala pujian kita, hormat kita bagi Tuhan. Kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari. Alamilah kekuatan Tuhan yang dahsyat, yang terus-menerus memulihkan hidupmu. Dan dengan iman arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.